mensosialisasikan apa yang saya pelajari dalam program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam bahagia, Bapak Ibu. Salam semangat luar biasa. Guru penggerak 1.3 visi guru penggerak, kemudian yang 1.4 budaya. Makanya kalau untuk dasar pendidikan KHD itu kan sebenarnya disebut sebagai merdeka ya, karena tidak boleh memaksakan anak untuk menjadi seperti apa yang kita mau ya, karena semua anak itu memiliki sifat keunikan tersendiri, memiliki karakter yang berbeda-beda, dan semua itu sebenarnya bisa anak itu bisa kita kembangkan secara maksimal. Jadi dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dikatakan tidak ada anak yang bodoh ya, semua itu punya kemampuan masing-masing. Kadang-kadang kita selama ini taunya apa? Anak pinter itu secara akademik. Jadi anak disebut pinter karena bisa matematika, bisa pelajaran yang lain. Padahal anak itu memiliki kemampuan atau potensi unik yang bisa kita kembangkan secara maksimal. Bisa jadikan itu makanya dikatakan bahwa kodrat anak itu sebenarnya bermain. Kalau menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut sebagai anak itu sampai umur berapa? 18 tahun ya. Jadi sebenarnya anak SMA pun masih bisa disebut anak. Makanya SMA pun sebenarnya juga butuh bermain. Pendidikan itu memerdekakan manusia, makanya dikatakan sebagai merdeka itu tidak hanya sekedar bebas, freedom, atau apa namanya, bisa sesuka hatinya, tapi lebih pada self regulation, katanya membuat diri sendiri itu bisa mengatur ya, bersandar pada kekuatan diri sendiri. Tuh, nah, itu seperti itu. Kalau zaman dulu kan biasanya permainannya malah kreatif, membuat sendiri. Kalau sekarang permainannya ya TikTok gitu ya. TikTok boleh tidak? Ya boleh, karena itu nanti juga berdasarkan kodrat anak juga, kodrat zaman. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Jadi jangan, kalau misalkan ada orang tua yang murid yang protes, itu anak-anak disuruh dangdutan, disuruh joget-joget, tidak masalah. Yang penting apa? Kita sebagai guru tetap menuntunnya. Anak itu kodratnya bermain, tetapi yaitu kita hanya bisa menuntun supaya tidak membahayakan. Sebagai contoh, kalau anak senangnya karena kodrat zaman itu kan mainnya game, ya toh? Ya jangan dilarang terus-menerus. Boleh, tetapi tetap dituntun supaya tidak membahayakan. Iya, kalau sekarang pakai dikendalikan. Ya, kalau zaman dulu bermain itu ada drakon. Ini drakon apa congklak biasanya ya? Itu permainan tradisional itu dulu malah bisa membuat apa namanya, anak-anak itu lebih kreatif. Seperti congklak itu kan bagaimana cara mengatur strategi, cara berhitung gitu, pakai nilai. Ini gobak sodor ternyata itu juga mengandung nilai strategi, ada kekuatan juga, olahraga juga itu. Pendidikan yang berpihak kepada anak. Jadi inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berpihak kepada anak. Di sini ada satu azas taman siswa ke-7, bahwa dikatakan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata berhamba itu kayak agak kurang tepat ya, tapi maksud
maksud dari berhamba itu sebenarnya melayani, ya, melayani. Tapi ini kita melayani anak. Jadi intinya ketika kita menjadi guru itu kita melayani anak. Kita berusaha agar anak yang kita didik itu menjadi anak yang bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi dikatakan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak karena hanya dua orang ini yang dapat berhamba pada anak. Intinya gini loh, kita menganggap anak itu seperti siswa itu seperti anak kita sendiri. Memang karena guru itu kan orang tua di sekolah, jadi kita seperti apa, memiliki cinta kasih pada anak tak terbatas. Tapi terangnya itu kue bakal tak mulia selamasi. Nah, itu kan, jadi akan dimuliakan selamanya. Ya, nih, jadi pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Kalau selama ini kan pendidikannya berpusat pada guru saja ya. Nah, jadi kita kalau mengajar itu satu arah. Seperti ini kan sebenarnya berpusat juga ya. Jadi yang namanya berpihak kepada anak ya lebih pada anak yang aktif, ya. Anak yang aktif biasanya kan hanya mengajar satu arah ya. Kita ngomong terus anak cuma mendengarkan. Anak cuma menuruti apa yang kita perintah. Jadi kalau berpihak kepada anak ya anak yang disuruh berkreatif, punya ide. Nah, guru hanya membimbing. Iya toh. Harusnya begitu idealnya, tapi nyatanya ya anak sendiri kalau misalkan kita mengajar kemudian belum diberi pekerjaan itu katanya belum belajar kok. Bu belajar, nah dari tadi udah belajar, gitu kan? Jadi anak sendiri merasa kalau hanya diceritani, dia suruh bercerita, itu merasa belum belajar, belum pelajaran, itu ya. Nah, jadi ya persepsi seperti itu yang memang harus pelan-pelan diubah, termasuk orang tua juga. Jadi kalau anaknya ditanya, tadi pelajaran apa? Bisa jadi anaknya berkata, belum pelajaran, tadi cuma cerita toh. Apa disuruh nyapu? Dan nyapu saja itu sebenarnya kan ya pelajaran toh. Iya toh, disuruh bekerja sama. Kadang ada yang disuruh nyapu itu dia cuma pegang sapu toh, terus tidak nyapu. Padahal dari situ kan kita juga sudah menilai ini anak sudah peduli apa tidak. Tapi anak tidak tahu, gitu kan? Jadi harus ada perubahan paradigma supaya yang namanya belajar itu tidak harus guru ngomong pelajaran, anak mengerjakan, itu yang namanya pelajaran. Kalau seperti itu ya namanya tetap bukan pendidikan berpihak pada anak, masih berpihak pada guru. Guru hanya sekedar transfer ilmu. Padahal yang dimasukkan di sini adalah siswa yang lebih punya aktivitas kreatif. Pendidikan Ki Hajar Dewantara juga bukan tabula rasa. Di sini ada beberapa ini ya, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Ini ada beberapa contoh gambar di situ, kelihatan apa tidak ya? Ada wiraga, wirama, ada wirama, ya. Jadi wiraga itu lebih ke geraknya, wiramanya itu lebih ke perasaannya, gitu kan? Makanya kalau dilihat ada tabelnya, itu kapan anak-anak itu punya harapan kepercayaan itu pada usia berapa, itu namanya wirasa, mungkin ada dia punya banyak bermain, wiraga itu kapan gitu aja bermain ya, tapi semua permainan saya kira juga punya nilai manfaatnya ya. Iya. Kemudian dasar pendidikan
Jadi intinya ya tadi, apapun yang kita lakukan, misalnya kok bermain, yang penting tidak bertentangan dengan budi pekerti. Ya. Kalau permainannya kok nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak baik, menimbulkan anak-anak jadi bahaya, ya jangan. Ya, itu. Ada contoh permainan yang menimbulkan bahaya. Mungkin TikTok itu sekarang juga ada yang agak bahaya juga ya. Karena kalau tidak disetting untuk menjadi family kit gitu ya, nanti TikToknya TikTok yang agak vulgar begitu, malah berbahaya. Kalau Pak Sus yang melihat sih tidak masalah. Tapi lebih aman ditemanai daripada semua. Ini 18 tahun sudah bukan anak, jadi sudah bukan kodrat anak lagi. Tapi kodrat apa itu? Kodrat orang dewasa. Itu ya. Pendidikan Ki Dewantara itu diibaratkan sebagai petani. Jadi kalau petani itu kan sebenarnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang kita ambil contoh menanam jagung. Ia itu maksudnya ya guru ya. Ya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kalau dibaharkan seperti itu, kita boleh tidak membuat, kalau kita jadi petani, tumbuh jagung disuruh menjadi padi? Tidak bisa. Ya, kita hanya bisa membuat jagung itu menjadi jagung yang unggul, jagung yang berkualitas dengan cara menuntun, memperbaiki kondisi tanah, memelihara, sama seperti kita sebagai guru. Kalau dia memang tidak bisa matematika, ya jangan dipaksa banget untuk harus bisa matematika, karena memang dia tidak bisa, dipaksa malah harus ke sekolah gitu kan. Nah, makanya lihat, kalau menurut ini yang ideal, sayangnya tidak setiap sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup ya. Jadi misalkan tidak bisa matematika tapi dia pandai melukis, ada tidak di sekolah kita yang bisa melukis kemudian memaksimalkan potensi anak itu? Lah itu masalahnya. Jadi tidak semua sekolah memiliki sarana ya. Jadi kadang tidak tahu ya potensi anak itu seperti apa, itu tidak tahu. Makanya mungkin ada yang namanya tes diagnostik itu kan biar kita sebenarnya tahu ya. Jadi intinya kita hanya bisa menuntun tumbuhnya anak, tidak boleh memaksakan untuk bisa seperti kita. Ini tidak usah ya, intinya gini. Jadi relevansi filosofis pendidikan, pesan kuncinya itu ada 3. Ini ya, kita itu hanya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dan mencapai keselamatan kebahagiaan yang setidak-tidaknya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi dengan filosofi pendidikan Ki Dewantara ini, sebagai guru kita berusaha agar semua anak, baik yang pintar secara akademik, pintar secara kinestetik, pintar dalam hal apapun, bisa berkembang secara maksimal. Ya, meskipun memang banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Ya, kalau Ki Dewantara itu selamat dan bahagia di abad 21 juga sama ya. Well-being toh. Jadi relevan antara pendidikan KHD dengan kondisi abad sekarang. Makanya dikatakan ini yang paling relevan itu ya pemikiran dari Ki Dewantara. Jadi intinya bahwa kita sebagai guru dengan adanya filosofi Ki Dewantara ini, kita harus yakin bahwa semua murid itu dapat mencapai prestasi jika selaras kodratnya. Kemudian yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Kemudian yakin bahwa proses belajar itu merupakan hubungan guru murid sebagai kemitraan. Jadi
guru dan murid itu mitra untuk bersama-sama menjadi suatu mencapai visi yang sama. Saya kira itu saja untuk refleksi, karena kebetulan dulu juga sudah pernah diajarkan. Ini kan saya mencari yang agak beda saja ya, yang belum ada di modul dulu itu. Ya, budaya positif. Ini langsung saja. Apa itu sih budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Jadi intinya nilai-nilai positif yang pernah kita lakukan di sekolah, nanti ada fotonya kemarin saya foto ya. Nilai-nilai positif yang ada di sekolah yang sudah diterapkan dan menjadi sebuah pembiasaan. Kalau pembiasaan yang baik dilakukan secara terus-menerus, itu kan menjadi budaya positif. Dan ini budaya positif itu yang menentukan sebuah mutu dari sekolah. Jadi kalau budaya mutu dari sekolah itu baik, dikatakan baik apabila budaya positif yang dikembangkan di sekolah itu dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ini digunakan untuk menentukan misi sebuah sekolah juga, misi dan visi. Jadi budaya positif apa yang sudah dilakukan di sekolah, ya, tapi melihat dari kekuatan potensi yang baik-baik saja. Jadi ada bedanya gitu. Nah, ini kan budaya positif sekolah yang sudah kita kembangkan itu. Jadi selama anak-anak kalau pagi mengucapkan salam, kemudian seperti itu apa tidak, kebetulan kemudian itu ya, ini juga mengucapkan salam, senyum, sapa itu termasuk budaya positif sekolah. Saya lihat di SD Negeri Gedong Sari 1 itu tiap hari apa itu ada kultum duha. Semoga besok di SD Jumo kalau sudah fasilitas untuk berkolaborasi melakukan satu kegiatan, itu budaya positif. Kan bisa jadi ada yang kalau di satu satuan pendidikan ada ini saja yang mau misalkan suruh olahraga yang mau hanya 1-2 orang, yang lainnya diam saja. Bersyukurnya kalau di Jumo itu kita orangnya itu gampang berkolaborasi, jadi kompak bersama-sama. Itu kan sebenarnya baik ini untuk warga sekolah terutama guru, tapi untuk siswanya kita bisa melakukan budaya positif yang lain yang nantinya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Misalkan mau mengembangkan berakhlak mulia, berarti mungkin pembiasaannya berupa salam, sapa, termasuk membuang sampah pada tempatnya, itu harus kita budayakan. Karena selama ini di SD kita yang paling agak susah itu tentang kebersihan, ya. Jadi anak buang sampah itu sembarangan, ada yang di laci, itu kan budaya yang kurang begitu baik. Dan kalau ini ingin kita ubah, ini kolaborasi dari seluruh warga sekolah, ya, budaya positif. Nanti budaya positif tidak hanya berhubungan dengan pembiasaan saja, tapi juga hal-hal yang lain yang semuanya itu nanti menuju pada tercapainya visi sekolah. Jadi untuk tumbuhnya padi itu sama seperti itu kan, sama filosofi yang tadi. Jadi ekosistem positif, ekosistem itu Pak Dar tahu ya, ekosistem itu apa Pak Dar? Hubungan timbal balik itu ekosistem itu. Jadi ada hubungan yang baik, ya. Ekosistem sawah itu kan misalnya ada odok, ada padu, ada tumbuhan, itu ekosistem. Timbul balik berarti ya. Berarti kalau ekosistem positif di sekolah berarti ya semua warga sekolah menyeluruh. Suatu waktu hidup dan menempati suatu tempat. Iya.
supaya warga sekolah sedikit saja ya. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Yang pertama, coba kalau misalkan Bapak Ibu ini mau dipraktekkan atau tidak, membuat sebuah kepalan, kira-kira jika teman Anda itu akan berusaha untuk membuka, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kita punya emas di sini yang berharga. Kemudian ada teman Bapak Ibu yang ingin melihat, bukan. Rahasia orang baik. Nah, pokoknya barang berharga pengen dibuka. Jadi melihat, ya melihat boleh. Pokoknya pengen tahu kira-kira yang ingin dilakukan apa? Aku buka ini kan apa? Genggam. Teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Pertahankan saya mungkin ada yang membuka, ada yang mempertahankan sampai lari. Ini sebenarnya artinya bahwa ini kita mau membuka atau menutup itu kan yang tanda kita gitu ya. Jadi yang mengendalikan kita sama dengan nanti seseorang mau memiliki kemauan itu harus dipaksa atau kita sendiri yang mengendalikan gitu, menguasai diri sendiri gitu. Itu artinya ini hanya sebuah perumpamaan saja, analogi ya. Jadi tidak begitu yang bisa diri sendiri bukan orang lain. Jadi analoginya begitu. Hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Instinktifnya. Ini jadi ada perubahan paradigma teori kontrol. Salah loh. Saat dulu kan ilusi ya bahwa guru bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa. Jadi kalau kita membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa dengan penguatan positif itu bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sepertinya kita juga punya seperti itu ya. Nah ternyata katanya ini harus hati-hati. Ini belum benar. Saya kan hanya menyampaikan saja. Karena pas saya sendiri juga sering melakukan ya. Kita mengontrol murid supaya murid tidak. Itu tuh. Kemudian kita membuat orang merasa bersalah seperti itu. Kamu itu kalau ada anak yang salah, iya ternyata itu juga tidak. Kemudian biasanya membuat penguatan positif itu biasanya bermanfaat, wah hebat jos, gitu kan? Biasa besok lagi seperti ini, katanya itu juga belum itu benar. Saya harus menyampaikan saja karena ini perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ini kan hanya berasal dari sebenarnya yang benar, cuma ini berasal dari ekstrinsik gitu ya. Jadi yang paling benar itu katanya apa? Motivasi dari dalam diri. Ini jadi perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrolnya ini. Kalau selama ini kan apa kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan dengan kita. Padahal yang teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti misalkan ada anak rame banget gitu, kan kita sok menyalahkan ya. Padahal anak itu melakukan bahwa itu baik, bahwa itu buruk itu sebenarnya punya tujuan. Nanti kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar. Jadi mereka punya tujuan kenapa mereka berperilaku seperti itu. Jadi tidak harus serta-merta disalahkan. Kemudian stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ternyata teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti saya bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Teori kontrolnya ya apa? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujuk
bujukan gagal itu biasanya sering kita seperti itu ya. Kalau kita membujuk tidak bisa kan dipaksa gitu. Nah, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya nanti ada hukuman, ada konsekuensi ya. Nanti ada bedanya. Berpikir menang kalah. Teori kontrolnya itu berpikir menang-menang. Ada kata-kata apa win-win solution gitu. Jadi kalau kita membuat satu putusan jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi harus sama-sama tujuannya tercapai. Win-win solution. Kemudian apa sih sebenarnya makna kata disiplin? Selama ini kalau disiplin itu biasanya lebih pada kepatuhan, pemaksaan ya. Padahal disiplin itu sendiri kalau bahasa Latin artinya belajar. Jadi itu dari kata murid-muridnya Socrates dan Plato ya. Dia membuat disiplin supaya bisa menggali potensinya menuju suatu tujuan supaya dia lebih dihargai. Tapi sekarang kalau dalam budaya kita disiplin berubah menjadi patuhan ya, atau membuat disiplin itu berkaitan erat dengan ketidaknyamanan karena harus dipaksa, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai tujuan mulia. Itu kan jadi kayak kita disiplin karena dipaksa untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal artinya sendiri adalah disiplin itu cara untuk menggali potensi menuju sebuah tujuan. Cara menggali potensi itu kan belajar, membuat dia menjadi dihargai. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia semuanya berasal dari luar. Kemudian yang tujuan kita menjadi punya budaya positif itu yang ini, motivasi internal. Jadi semuanya bertekad untuk saya akan menjadi orang yang seperti apa. Itu kan kalau selama ini kan karena takut dengan hukuman, ingin mendapatkan imbalan kan bisa ujian, bisa kenaikan pangkat, bisa lain-lainnya ya dan sebagainya. Tapi yang untuk menjadi dari budaya positif itu ini menghargai diri sendiri. Dengan kelas kemarin yang mau saya jelaskan itu ya. Jadi kita membuat motivasi intrinsik itu dari keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas penting apa tidak? Ya penting, karena untuk membuat satu keyakinan kelas ya harus ada peraturan kelas. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana warga sekolah kita itu memiliki budaya positif dengan memiliki keyakinan kelas dulu. Kalau bedanya apa nanti ya? Jadi kalau peraturan kelas, nah peraturan kelas itu biasanya lebih memaksa ya. Kalau keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan yang akan kita munculkan supaya menjadi perilaku dalam sehari-hari. Apa basic value-nya dari murid kita supaya punya keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Nih, makanya bedanya ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan lebih pada apa? Takut polisi. Biasanya itu berarti lebih pada keperaturan ya. Ini 1 sampai 3 itu kan sebenarnya lebih ke peraturan semuanya tuh. Jadi kita bawa helm ketika pakai kendaraan roda 2. Padahal kalau dia punya motivasi intrinsiknya begini, wah demi keselamatan. Itu kan ada nilai kebajikan yang muncul, yaitu apa? Keselamatan. Jadi pengennya di murid-murid SD kita itu seperti itu. Jadi melakukan sesuatu itu bukan karena takut dengan peraturan, tapi karena ada motivasi intrinsiknya seperti itu. Nah, jadi termasuk misalnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker. Mungkin takutnya kalau misalkan bukan motivasi intrinsik, dia
ada razia nggak pakai masker di tangga, itu berarti motivasinya apa? Ekstrinsik. Tapi kalau punya motivasi intrinsik, dia mikirnya apa? Wah, ini demi kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Jadi tanpa diminta pun akan pakai masker, gitu loh maksudnya. Itu yang namanya bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Makanya saya ini sebenarnya punya tugas yang membuat kesepakatan iya, kelas. membuat kesepakatan kelas, terus apa? Ini bedanya. Akhirnya jadi peraturan tuh. Ya, makanya mengapa tidak langsung peraturan? Jadi kalau peraturan enggak, malah justru awalnya lagi anak-anak tapi yang proses yang ini ya. Iya, jadi nanti kesepakatan kelasnya jangan berupa peraturan. Jangan berupa peraturan. Jadi ini bedanya nih loh. Kalau ini judulnya sama-sama kesepakatan kelas. Tapi bedanya apa? Kalau yang sebelah kiri itu peraturan, yang sebelah kanan itu keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu kata-katanya lebih kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Itu kan udah luas banget ya, sudah luas banget ini. Terus ending-endingnya Nanti jadi budaya positif yang munculnya dari intrinsik, gitu loh, dari dalam diri, bukan karena takut atau pemaksaan atau ketidaknyamanan karena hukuman, gitu loh. Jadi seperti tadi misalkan mau sekolah kok datang, ada peraturan datang tepat waktu, itu kan peraturan. Tapi kalau dia punya kesepakatan, saya sebagai warga sekolah harus bertanggung jawab, sebagai siswa saya harus datang tepat waktu, kan kata-katanya bertanggung jawab, tapi tidak karena peraturan, ya toh? Jadi karena muncul dari dalam diri sendiri. Berarti kan prosesnya itu untuk menciptakan itu kan sepakat. Iya, sepakat. Seandainya meskipun itu kesepakatan, dia tahu nek arek nyepakat iki yo sing apik. Ya. Kita tahu koyo dhewe yo. Ning yo ngesuk kan bisa juga terjadi, meskipun itu kesepakatan bisa terjadi dia tidak melanggar itu. Nah, ya nanti akan muncul ke cara pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Ya, ini dulu ya, ini dulu sampai ke kesepakatan terjadi. ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, misalkan setiap kelas sudah punya kesepakatan. Oh saya, makanya nanti kesepakatan kelas dipasang di dinding, ya. Jadi anak-anak bisa melihat. Jadi ketika ada anak yang melanggar, nanti guru bisa Pak menanyakan lagi, coba keyakinan kelas kamu apa? Gitu, ya. Bukan menghukum. Jadi nanti ada posisi. Tapi untuk menggiring ke sana itu berarti tetap guru berperan untuk Iya, memang. itu yang baik, ini yang Iya, tetap ada itu itu Pak. Guru tetap, justru guru itu malah jadi apa namanya penuntun kok, ya kan? Ini aja, nanti bedanya ini aja. Ini kan peraturan. Coba kalau misalkan sedikit saja, kira-kira kalau ada peraturan seperti ini, nilai kebajikannya yang dibutuhkan apa? Seperti tadi misalkan datang tepat waktu kan bertanggung jawab. Kalau yang ini apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kira-kira apa? Nilai kebajikan yang ada tanggung jawab, keselamatan, kesehatan dan sebagainya. Kira-kira apa? Tidak apa-apa nanti jangan coba salah satu Tapi kalau masuk penataan dari kemudian nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang ingin dituju yo. saya bertanggung jawab. Tanggung jawab, ya toh. Tetap untuk menciptakan kelas yang indah dengan mengembalikan buku pada tempatnya. Ya, baik. Ya. Ini tanggung jawab berarti ya. Nomor satu sekarang dilarang mengganggu orang lain. Apa? Nggak Nyanyi kan? nyanyi. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Cinta diri sendiri. Ya, kesehatan cinta diri. Bergantian
terbesit, jangan berlari di kelas atau koridor kayak gitu. Keselamatan. Nah sekarang itu jawaban tadi ya tidak ada yang salah sih, semuanya benar. Tapi kita cek lagi nih. Nah, sama komen? Tanggung jawab untuk menghormati orang lain. Terus, pinter ya berarti ya. Guru-guru pinter. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar dari anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan penguasaan. Ketiga, kebutuhan cinta kasih atau bisa diterima. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan kebebasan. Jadi Bapak Ibu, ketika anak suatu saat dia melakukan satu kesalahan, sebagai contoh kasus begini. Tadi ibu guru bilang kalau di sekolah tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal anak ini sebenarnya suka menyanyi. Anak ini tidak bisa disalahkan begitu saja, karena pada dasarnya si anak memang butuh kebutuhan akan kesenangan. Demikian juga ketika suatu saat ada seorang anak atau siswa berkata begini, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, mendengarkan ibu guru saja. Akhirnya si anak ini di sekolah tidak mau mendengarkan. Sebagai guru kita harus tanggap bahwa anak ini sebenarnya punya kebutuhan akan kebebasan. Demikian ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani kasus di sekolah. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Posisi sebagai penghukum ketika guru menangani kasus, misalkan ada anak yang salah dengan menghardik, menyakiti, bahkan sampai melakukan kegiatan fisik, menyindir, itu berarti melakukan posisi sebagai penghukum. Nanti akibatnya apa? Anak menjadi anak yang memberontak. Ya, bahkan dia bisa saja mengulangi kesalahan. Kemudian posisi yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Guru, kalau melakukan posisi kontrol seperti ini, anak akan menjadi merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, ketika guru melihat kasus seorang siswa, dia kemudian membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai contoh, dahlah, kamu tidak masalah lah kalau pernah melakukan kesalahan ini. Besok saya tangani, kamu tidak usah khawatir. Atau kamu akan saya bantu. Nah, akhirnya anak ini akan menjadi bergantung atau ada sikap ketergantungan karena murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Jadi di sini akan mengakibatkan anak menjadi lemah, tidak mandiri, dan selalu tergantung kepada guru. Kemudian posisi yang Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Ketika berada di posisi sebagai pemantau, maka guru hanya mengawasi, menghitung dan mengukur. Sehingga di sini anak akan menyesuaikan diri bila diawasi. Guru hanya memberi pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi apa yang akan didapatkan apabila
seorang siswa melakukan satu kesalahan ataupun kebaikan. Jadi di sini bahwa ketika posisi sebagai pemantau, guru menitik beratkan pada sanksi atau hadiah yang dapat diberikan kepada siswanya. Sedangkan posisi sebagai manajer, yang kelima, ini posisi yang paling ideal bagi guru. Jadi, guru hanya memberikan penguatan pribadi. Ketika siswa salah, maka guru akan menanyakan nilai kebajikan atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelas masing-masing atau di sekolah. Jadi di sini siswa nanti akan berusaha bagaimana cara memperbaiki diri ketika mereka sudah memiliki keyakinan kelas. Karena pada posisi ini, guru hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan nanti tahapan dalam segitiga restitusi yang akan kita bahas bersama. Paham ya Bapak Ibu? Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang segitiga restitusi, maka untuk lebih jelasnya kita saksikan bagaimana saya kemarin membuat video tentang pemecahan masalah melalui segitiga restitusi. Ke ruang BP ya. Saya tadi mendengar laporan kalau kalian barusan berantem di kelas ya. Nama kamu siapa? Kamu? Iya, ya. Kita ketemu di sini tidak ingin mencari siapa yang salah ya, tetapi akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu tentu punya alasan kenapa tadi berantem. Kenapa? Terus kamu marah. Ya. Kalau marah itu, kalau kita lihat dari keyakinan kelas kita ingat kembali. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Apa saja? Menghormati, cinta kasih, kasih sayang. Kalau tadi kamu berantem, berebut seperti itu, kira-kira tindakan kamu baik apa tidak? Tidak baik. Kalau tidak baik, diulangi atau tidak? Tidak. Kamu bayangkan saja, kalau di kelas kamu adanya berantem terus, berebut, tidak ada cinta kasih, tidak ada kasih sayang, pasti kelasnya akan menjadi apa? Kacau. Tetapi kalau kalian saling mencintai, saling menolong, saling menghormati antara teman-teman kamu, kelas kamu akan seperti apa? Akan menjadi damai, rukun. Damai baik atau tidak? Baik. Kalau baik, kamu nyaman, makanya lain kali kamu jangan berebut lagi. Sekarang kalian cita-citanya jadi apa sih? Jadi guru. Kamu jadi guru juga, apalagi jadi guru. Jadi guru itu dituntut untuk bisa mencintai dan menyayangi murid-muridnya, menyayangi semua warga sekolah. Jadi besok lagi kamu bertekad pada diri kamu sendiri untuk tidak berantem, tetapi lakukan keyakinan kelas kita. Ya, siap? Siap. Kalau sudah siap, berarti sekarang tidak ada rasa benci lagi ya. Kamu bisa saling memaafkan? Bisa ya. Kalau bisa saling memaafkan, berarti sekarang kita sudah dapat solusi dari permasalahan ini. Besok jangan diulangi lagi ya. Tapi kita akan menjadi anak-anak yang penuh dengan cinta kasih dan kasih sayang, saling menolong. Kalau kita mau pinjam sesuatu tidak harus berebut, tapi bisa apa meminjam dengan kata-kata yang sopan. Gitu
Gitu ya. Ya, kalau begitu sekarang kalian boleh bersalaman ya. Besok tidak tengkar lagi supaya kelas kita menjadi kelas yang damai, kelas yang rukun. Ya, siap? Siap ya. Boleh bersalaman. Ya.